Anda kembali di iNews Sore dan pemirsa kita akan berdialog dan saya akan memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio di mana Pak Jokowi sudah menjanjikan akan memperbaiki infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kini selain menggenjot pertumbuhan ekonomi, Jokowi juga akan membangun SDM jika terpilih untuk kedua kalinya. Sementara Prabowo berjanji menurunkan harga dan membangun tanpa utang. Realistiskah janji mereka dan apa saja strategi mereka? Kami akan kupas lebih dalam bersama dengan tim ahli ekonomi dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres dari TKN Jokowi Maruf. Sudah hadir di sebelah kiri saya Pak Muhammad Misbakun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sore Pak Misbakun. Pemirsa iNews. Dan juga di sebelah kanan saya ada Pak Fuad Bawazir dari BPN Prabowo Sandi. Selamat sore. Pak Fuad. Dan juga ada Bu Eni dari Indef seperti biasa, pakar ekonomi kita. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore, Pak Eni. Dan kita harus dengarkan dulu informasi ini sebelum kita berdialog. Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia menjadi fokus utama calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam periode pertama pemerintahannya. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari belasan ribu pulau yang harus diperhatikan infrastrukturnya, karena merupakan prasyarat untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara lain. Infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju. Infrastruktur itu bisa berupa jalan desa, jembatan desa, bisa pelabuhan kecil, pelabuhan besar, airport atau bandara, pembangkit listrik, juga telekomunikasi. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. Pada periode pertama pemerintahannya, anggaran infrastruktur yang awalnya 157 triliun rupiah naik 3 kali lipat ke angka 410 triliun rupiah untuk menggenjot pembangunan di seluruh Indonesia. Mulai dari Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta Surabaya, Jalan Trans Papua, hingga bendungan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur ini dinilai mampu menumbuhkan perekonomian karena mengurangi biaya produksi dan transportasi. Namun pembangunan tol Trans Jawa membuat sejumlah sopir truk pengangkut barang protes karena mahalnya biaya masuk tol. Dalam satu rit, sopir taksi harus mengeluarkan ongkos sebesar Rp1.380.000 di luar biaya solar dan makan. Di sisi lain, Capres nomor urut 02 lebih menitik beratkan pada penurunan harga bahan pokok seperti daging dan telur. Dalam pertemuannya dengan ratusan emak-emak dari Forum Komunikasi Majelis Taklim serta relawan Aliansi Pencerah Indonesia, Prabowo mengaku memahami kebutuhan dan kesulitan emak-emak dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pokoknya perintah emak-emak saya sudah tangkap. Emak-emak minta harga beras turun. Minta harga gula turun. Betul. Ya. Insya Allah kalau hitungan saya harga daging, harga telur, harga ayam bisa kita turunin dalam 100 hari pertama kita. Selain harga bahan pokok, Prabowo juga berjanji akan menurunkan tarif dasar listrik kira-kira 18 bulan setelah menjabat. Sementara itu, menurut peneliti Indef, Bima Yudhistira, harga kebutuhan pokok bisa saja turun asalkan rantai distribusi dipotong dan peran tengkulak dikurangi. Dan jangan lupa, pembangunan infrastruktur juga harus digenjot agar ongkos transportasi tidak mahal. Pembangunan infrastruktur tentunya banyak memberikan manfaat, mulai dari kemudahan transportasi hingga distribusi barang ke pelosok-pelosok negeri. Ongkos distribusi yang semakin murah pun mampu menurunkan harga bahan pokok karena ongkos distribusi yang lebih murah. Sepanjang tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17%. Tim Liputan iNews melaporkan.
Yang jelas debat antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo tinggal hitungan hari lagi. Ini debat jilid 2. Namun yang pasti cywarnya, perang urat sarafnya sudah mulai terasa. Silang pendapat antara keduanya seringkali terjadi dan langsung saja kita bahas dalam meja dialog ini. Cywarnya beragam, Bapak-bapak dan Ibu yang hadir di sini, mulai dari propaganda Rusia, kemudian bocor anggaran pendapatan belanja negara 500 triliun, sampai menteri pencetak utang. Izinkan saya terlebih dahulu ke Mas Misbakun. Jika demikian, Mas Misbakun, benar tidak ada di Komisi 11, ada di TKN, Ya. APBN kita itu bocor 500 triliun, 25% kaitannya dengan penerimaan negara dan realisasi target APBN 2018. Gini, kita harus mendefinisikan bocor yang dimaksud apa. Kalau Pak Prabowo bicara soal kebocoran soal keuangan negara, APBN itu adalah keuangan negara, beliau harus konkret. 500 triliun itu bocor di mana saja. Anda tidak bisa mengatakan kemudian bocor 25% dalam kuantifikasi 500 triliun, kemudian hanya mengatakan itu. Anda harus mengatakan 500 triliun itu angkanya dari mana saja. Di sektor pendidikan apa, di infrastruktur apa, di bidang ini, siapa pelakunya. Anda tidak bisa kemudian melempar. Karena apa? Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah tuduhan, hanya sebuah retorika yang kemudian tidak disertai bukti. Nah, itu ini akan berbahaya. Kan, karena sudah dimention, ini juga dipicu kaitannya dengan perilaku korupsi oleh penyelenggara negara. Korupsinya kan harus jelas. Anda tidak mungkin mengatakan dugaan-dugaan yang sudah dikorupsi ditangkap oleh Kejaksaan Agung ada, ditangkap oleh Pitsusnya polisi ada, ditangkap oleh KPK ada. Apakah mereka ini kemudian 500 triliun? Ah, APBN itu kan macam-macam. APBN 2019, 2018, 2017 atau apa? Lah, tidak boleh seorang pemimpin kemudian mengatakan Anda bocor. Oh tidak, Anda ini pemimpin loh. Anda tidak mungkin mengatakan, anak kamu bodoh. Tidak. Kita harus mengatakan ada kebocoran. Ya, kebocorannya di mana? Kalau Anda sudah kemudian berani mengatakan 500 triliun, harus sebut mention siapa ya pelakunya. Jenisnya apa kebocorannya. Nah, kalau tidak ini akan sangat berbahaya. Karena apa? Berbahaya, pemimpin mengeluarkan rumor yang kemudian tidak disertai bukti yang memadai. Asbun maksud Anda? Bukti yang memadai. Artinya bahwa dia membuat sebuah statement yang tidak dilandasi oleh sebuah kebenaran. Lah, ini saya serahkan kepada masyarakat untuk menilai seperti apa kualitas pernyataan tersebut karena tidak didukung oleh pernyataan. Ingat, 2016, 2017, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP wajar tanpa pengecualian. Sampai di sana izinkan langsung dibalas berdasarkan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Pak Fuad, ini sesungguhnya sudah pekan lalu disampaikan oleh Pak Prabowo di Jakarta Utara tanggal 2 Februari menyatakan bahwa ada bocor anggaran 25% kaitannya dengan penerimaan negara dan realisasi target APBN 2018. Hitung-hitungannya dari mana? Karena jelas tadi, jangan sampai ini asal bunyi. Gini, Anda mesti itu yang disampaikan tadi itu kalau seorang penyidik, ya penyidik polisi yang membawa perkara si A ke pengadilan, ya. Kalau soal kebocoran di APBN itu kan ada dua pengertian. Satu masalah inefisiensi atau salah mengalokasikan, dan kebocoran dalam arti juga korupsi. Memang inefisien dalam arti karena markup sejenisnya itu. Ini udah dari zaman dulu udah biasa disampaikan dan nggak pernah ada. Seperti kalau kita ngomong gini, ini banyak narkoba. Wah, di mana? Siapa yang pakai? Berapa kilo? Dari mana datanya? Ditanya gitu ya nggak mungkin. Tapi kan kita tahu secara umum seorang pemimpin itu kan bahwa ini banyak narkoba. Kalau tanya begitu, yang bisa itu ya polisi, penyidik. Nanti kalau kami jadi politik, kalau jadi di pemerintah, kami bisa buktikan itu semuanya. Tapi besaran angka hingga 25% gitu kan. Mencapai 500 itu kan, triliun itu kan ini kan bicara seorang politisi itu, bukan seorang penyidik, polisi, jaksa yang tadi ngomong narkoba. Wah, tuh di sana itu daerah kayaknya nggak aman tuh. Ada prostitusi lah kira-kira. Siapa? Prostitusi siapa? Itu urusannya polisi. Tapi kita kan bisa ngomong. Jadi dibedakan statement-statement politik yang menunjukkan itu. Nanti Bank Dunia juga menyebutkan banyaknya inefisiensi sekian persen, di lembaga ini mengatakan persen, Indonesia itu negara korupsi sekian persen. Nggak ada yang nanya kayak begitu. Saya kira itu pertanyaannya itu jadi mengkerdilkan situasi. Ya, harus bisa bedakan. Kita bukan seperti saya ingat ya. Sekarang dari ini juga 1-2 hari kok diedarkan lagi juga. Misalnya waktu
Ketua One Team Press di Profesor Sri Adi Ningsih saya baca 2 hari yang lalu mengatakan waktu pertemuan dengan KPK, ya ini anggaran kita itu bocor 20-40%. Kan nggak ada yang nanyakan. Itu kira-kira di April 2017 ingat saya. Ataupun waktu kita lihat IKTP ya 50% IKTP 50% itu yang bocor dari anggaran 5 sebenarnya cukup perlu 2 triliunan kan didobel gitu ya kan, ya itu kan karena sudah terbongkar ya kan. IKTP zaman siapa itu? Kenapa? IKTP zaman siapa? Ya soal zaman saya tidak mengarah ke siapa, saya tidak mengarah kepada Presiden A, Presiden B, C. Saya cuma mau membenarkan cara orang berpikir. Ya nggak, saya bahwa mengingatkan Pak. IKTP ada ya, Barangkali- macam-macam IKTP zaman ini banyak hal-hal karena seperti- Pak Jadi yang Prabowo itu- juga menyatakan bahwa perilaku korupsi penyelenggara negara adalah salah satu penyebab bocornya anggaran ini. Iya, betul itu. Aku yakin itu. Terus kemudian ditanya, mana bukti? Emang saya penyidik? Saya polisi. Sini saya dikasih kekuasaan suruh untuk ke tim. Nanti saya bisa membuktikan itu. Kan itu cerita berbeda lagi. Itu seperti kalau ada kesalahan dia laporkan. Ya dia laporkan, kalau nggak diproses mau apa gitu kan. Itu kan jawaban-jawaban seperti itu tidak itu yang bisa. dipancing oleh Pak. Itu tidak boleh hal-hal seperti itu. Itu kan cuma mematahkan. Jadi bagi saya itu adalah soal kebocoran ini sudah dari zaman dulu. Kebocoran di kita itu saya juga pernah di keuangan. Saya kalau melihat ya, sekarang pun saya bisa sebetulnya menunjuk kalau ngelihat ini, ini nggak masuk akal ini. Tapi kalau ini proses maksudnya ke pengadilan, saya nggak bisa. Contohnya gini, you lihat ya, peningkatan nih subjudulnya nih di anggaran, peningkatan pangan, produksi pangan. Kalau saya lihat anggarannya ini modal, belanja barang, belanja pegawai, yang peningkatan pangan cuma 5%. Tapi karena memang DPR juga nggak tahu, DPR cuma sampai satuan 3, Satuan 2. 2 sekarang baru bisa lagi. Nah di satuan 6-nya itu cuma 5%, yang 95% mana bisa produksi pangan meningkat kalau kayak begitu, misalnya kayak gitu. Nah ini pasti nggak benar ini. Lah terus ngomong itu dari mana? Wah ini nuduh, ini mana buktinya? Lah ini kan kalau gini ini teror nanti malah kan. Saya ke Mbak Eni, jika demikian Mbak Eni, Iya. yang mana yang benar? Dua-duanya bisa benar, dua-duanya juga bisa salah gitu. Kalau dari kacamata yang mana dulu gitu. Jadi gini, sebelum itu ya Mas Abraham ya. Jadi tema debat kedua itu tema yang sangat-sangat substansif. Betul, energi, Dan pangan, fundamental infrastruktur, sumber buat daya alam, dan kehidupan lingkungan hidup. kita ke depan. Jadi jangan sampai memang kita juga berharap kedua belah pihak ini tidak bermain lagi di gimmick-gimmick politik, tapi benar-benar yang substansial. Jadi pertama tentang kebocoran. Kebocoran ini memang hasil riset kami ya. Saya pernah bikin disertasi Mas Misbahun, memang bukan eranya Pak Jokowi, tetapi sampai data kami adalah sampai data 2003. Ya. Nah, itu selama range waktu hampir 40 tahun dan di situ bisa kita simpulkan memang belanja pemerintah yang untuk belanja infrastruktur, di situ kan ada belanja modal, memang tingkat efektivitasnya tidak sampai 30%. Nah itu juga yang dulu pernah disitir oleh Pak ekonom ya, Pak Joyo Hadikusumo, memang kebocoran anggaran kita cukup besar. Nah cuman yang menjadi persoalan memang bahwa tingkat kebocoran ketika misalnya timnya Pak Fuad menyampaikan ini ada 25%, itu sebaiknya memang alangkah baiknya itu bisa ada breakdown-nya. Betul. Nah itu jauh Di segmen nanti mana saja pengeluaran yang lebih besar. akan memberikan tidak mesti detailnya, minimal misalnya dari inefisiensi belanja yang harusnya misalnya tadi anggaran untuk pangan yang sudah dialokasikan lebih dari 30 triliun tetapi kok tetap impor. Mana janji dari target pemerintah sendiri, kan pemerintah tuh bikin misalnya antara RKP dengan target. Nah, di situ tentu ada miss-nya. Nah, termasuk juga ketika pemerintah dalam asumsi makro yang disetujui oleh Pak Misbahun menganggarkan sekian belanja sampai hampir 2.000 triliun itu dengan target pertumbuhan ekonomi misalnya 5,3%. Nah, ternyata 2018 5,1% gitu kan. Nah, Ya, 5,17. Nah, artinya sebenarnya dari hal-hal itu bisa di breakdown sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin mengukur, karena ini penting supaya nanti
problem solvingnya yang ditawarkan tuh yang lebih penting buat masyarakat gitu. Berbicara soal bagaimana infrastruktur, nampaknya terkesan bahwa Pak Jokowi di atas angin. Itu yang dikampanyekan berkali-kali bahwa infrastruktur saat ini semakin baik, namun pada kenyataannya disebutkan bahwa infrastruktur ini tidak secara langsung serta-merta mengangkat ekonomi kerakyatan. Mas Begini, harus dipisahkan Mas Abraham antara ekonomi kerakyatan dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Nanti ada fase begitu infrastruktur itu dibangun, pemerintah pasti akan mengisi konten bagaimana pengembangan kawasan di daerah-daerah infrastruktur yang sudah dibangun, bagaimana daerah pemukiman, daerah pengembangan industri baru dan sebagainya. Terus kemudian ekonomi kerakyatan itu kan bagian dari konten itu. Jadi tidak mungkin Anda mengatakan membangun infrastruktur, ekonomi kerakyatan dilibatkan seperti apa. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Infrastruktur itu kalau dikatakan sebagai program unggulannya Pak Jokowi, iya. Tadi Pak Jokowi menyampaikan bahwa negara Indonesia harus menjadi negara maju dengan simbolisasi yang memadai sebagai negara maju. Coba negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa, di Eropa sana, Swiss, Italia, Inggris, Prancis, itu mereka infrastruktur mereka sangat memadai dan sangat mapan. Baik itu transportasi massal maupun koneksi antar kota. Lah, kita ingin memastikan bahwa setelah itu pemerintah akan mengisi konten. Kontennya apa? Ya mengembangkan sumber daya manusia yang baik. Kemudian dibangun ekonomi kerakyatan yang memadai di sentra-sentra industri. Misalnya contoh yang sederhana dan aplikatif. Di wilayah rest area yang ada infrastruktur, banyak kerajinan rakyat di sana diberikan gerai. Untuk apa? Membangun ekonomi di daerah situ tumbuh. Kemudian kulinernya juga dihidupkan. Nanti kita kemudian hotel-hotel daerah juga dikembangkan. Lah ini kan sebuah gerakan yang memang mau tidak mau menumbuhkan ekonomi lokal. Lah ini nampak manfaatnya memang tidak bisa langsung seketika, tetapi kan harus berproses. Ada time lag, ada delay time yang mau tidak mau harus kita tunggu waktunya sehingga prosesnya semua berjalan dengan baik. Kita akan bahas, nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Fuad. Benarkah kemudian bahwa pembangunan infrastruktur ini kemudian juga sesungguhnya membuat masyarakat ada yang resah? UMKM katanya di sekitar tol Trans Jawa saat ini sedang meradang bisnisnya. Kita akan bahas saat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.